akar dari segala ilmu, sedangkan ilmu adalah buah dari pemikiran filosofis yang sistematis dan empiris. Filsafat memberikan arah dan nilai bagi ilmu, sedangkan ilmu menguji dan menerapkan gagasan filsafat. 5. Kata kunci: filsafat, ilmu, epistemologi, hakikat, rasionalitas, keilmuan dosen. 6. Pendahuluan kontekstual. Dalam tradisi akademik, ilmu sering dianggap hanya sebagai data dan metode, padahal ilmu memiliki dimensi filosofis. Filsafat mengajarkan bagaimana berpikir kritis, konsisten, dan bermakna. 7. Kajian teori utama. 1. Filsafat klasik Yunani, Plato dan Aristoteles, pencarian kebenaran universal dan dasar sains rasional. 2. Filsafat Islam, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, integrasi akal dan wahyu dalam membentuk ilmu. 3. Empirisme, Bacon, Locke, pengetahuan lahir dari pengalaman. 4. Rasionalisme, Descartes, akal sebagai sumber utama pengetahuan. Paradigma ilmiah dalam pengembangan keilmuan dosen. 2. Nomor bab. Bab 2, filsafat ilmu. 3. Capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menjelaskan makna paradigma ilmiah, memahami peranannya dalam pembentukan teori dan riset dosen. 4. Deskripsi umum materi. Paradigma ilmiah adalah kerangka berpikir yang menentukan cara ilmuwan memahami realitas, membangun teori, dan menggunakan metode penelitian. 5. Kata kunci: paradigma, ilmu, filsafat, pengembangan keilmuan, revolusi ilmiah, dosen peneliti. 6. Pendahuluan kontekstual. Dosen menggunakan paradigma tertentu tanpa disadari. Kesadaran paradigma membantu penelitian lebih konsisten dan bermoral. 7. Kajian teori utama. 1. Kuhn, revolusi ilmiah, ilmu berkembang melalui perubahan paradigma. 2. Popper, falsifikasi, paradigma diuji dengan bukti empiris. 3. Lakatos, program riset ilmiah, paradigma memiliki inti teoritis dan perlindungan metodologis. 4. Feyerabend, pluralisme, tidak ada paradigma absolut. 5. Habermas, paradigma kritis, ilmu berpihak pada keadilan. 6. Kuhn, Polanyi, paradigma sosial, ilmu dibentuk komunitas ilmiah. 7. Al-Attas, paradigma Islam, integrasi wahyu, akal, pengalaman. 8. Model Adri, paradigma integratif dosen, penggabungan paradigma barat dan nilai Islam. 8. Model dan prinsip ilmiah. 4 unsur paradigma: ontologis, realitas, epistemologis, sumber pengetahuan, aksiologis, tujuan nilai, sosiologis, pengaruh sosial. 9. Analisis isu dan tantangan. Banyak dosen meneliti tanpa memahami paradigma yang mendasari. Ini menyebabkan kehilangan arah filosofis. 10. Ilustrasi visual. 4 lingkaran bertumpuk: ontologi, epistemologi, aksiologi, dan paradigma ilmiah. 11. Contoh kasus dan aplikasinya. Dosen sosiologi meneliti kemiskinan dengan paradigma konstruktivis. Kemiskinan dipahami sebagai konstruksi sosial. 12. Studi kasus dosen Indonesia. Dr. Ervan Ridwan Nugraha, Umaha,
Mengembangkan paradigma digital dakwah integratif berbasis data dan nilai Islam. 13. Integrasi nilai Islam dan ketuhanan. Quran Surat Ali Imran 190 Alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah, dasar paradigma integratif ilmu. 14. Dalil atau kutipan ilmiah. Paradigm is what the members of a scientific community share. Thomas S. Kuhn, 1962. 15. Refleksi keilmuan. 1. Apa pentingnya paradigma bagi dosen? 2. Bagaimana pergeseran paradigma memengaruhi teori? 3. Apa ciri paradigma Islam menurut Al-Atas? 16. Diskusi kritis. Diskusikan perubahan paradigma dalam bidang Anda dan pengaruhnya terhadap metode penelitian. 17. Simpulan dan inti pembelajaran. Paradigma ilmiah fondasi riset. Dosen harus sadar paradigma agar penelitian ilmiah, bermoral, dan berkontribusi sosial. 18. Soal evaluasi. 1. Apa yang dimaksud paradigma ilmiah? 2. Sebutkan 4 unsur paradigma. 3. Mengapa paradigma penting? 4. Bedakan paradigma positivistik dan konstruktivistik. 5. Apa ciri paradigma Islam? 19. Kunci jawaban. 1. Kerangka berpikir ilmuwan. 2. Ontologi, epistemologi, aksiologi, sosiologi. 3. Memberi arah riset. 4. Positivistik, objektif, konstruktivistik, subjektif. 5. Integrasi wahyu, akal, moral. 20. Referensi. Kuhn, 1962. The Structure of Scientific Revolutions. Popper, 1959. The Logic of Scientific Discovery. Feierabend, 1975. Against Method. Al-Atas, 1993. Islam and Secularism. Adri, 2025. Model integratif pengembangan keilmuan dosen. 21. Catatan kaki. Paradigma menentukan cara melihat dunia dan menghasilkan teori, metode, serta nilai. 22. Kode QR. Scan QR. Video, paradigma ilmiah dan pengembangan keilmuan dosen di Adri eLearn. Tempatkan infografis ukuran 77 cm di sini. Tema: paradigma ilmiah dalam pengembangan keilmuan dosen. Keterangan: visualisasi konsep SPB 8, paradigma ilmiah dalam pengembangan keilmuan dosen. Buku ajar interaktif Adri. Judul buku: Pengembangan keilmuan dosen. Subpokok bahasan SPB 9. Perubahan paradigma ilmu dan implikasinya terhadap pengembangan keilmuan dosen. Disusun oleh Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli, MPD. Penerbit Adri Mitra Ilmu 2025. 1. Judul SPB: Perubahan paradigma ilmu dan implikasinya terhadap pengembangan keilmuan dosen. 2. Nomor bab. Bab 2, Filsafat Ilmu. 3. Capaian pembelajaran. Mahasiswa memahami proses perubahan paradigma ilmu, menganalisis penyebabnya, serta implikasinya terhadap peran dosen dalam pengembangan keilmuan. 4. Deskripsi umum materi. Paradigma ilmu tidak tetap.
Sejarah menunjukkan pergeseran cara berpikir ilmiah manusia. Dosen yang peka terhadap perubahan paradigma akan mampu menyesuaikan pendekatan penelitian dan pengajaran agar relevan. 5. Kata kunci: paradigma, perubahan ilmu, revolusi ilmiah, pengembangan dosen, inovasi keilmuan. 6. Pendahuluan kontekstual. Perubahan paradigma ilmu terjadi dari era filsafat klasik hingga era digital. Dosen perlu terus memperbarui paradigma agar tetap produktif dan relevan. 7. Kajian teori utama. 1. Klasik, Aristoteles ilmu berbasis rasionalitas. 2. Modern, Descartes, Newton ilmu mekanistik. 3. Positivistik, Comte fakta empiris dan pengukuran. 4. Revolusioner, Kuhn ilmu berkembang melalui krisis paradigma. 5. Kritis, Habermas ilmu untuk keadilan sosial. 6. Konstruktivis, Vygotsky pengetahuan dibangun sosial. 7. Postmodern, Lyotard relativitas kebenaran. 8. Islamik, al-atas integrasi wahyu, akal, nilai. 9. Digital, AI ilmu berbasis algoritma dan data. 10. Adri, dosen adaptif terhadap perubahan paradigma. 8. Model dan prinsip ilmiah. Prinsip, krisis, paradigma lama gagal, revolusi, paradigma baru muncul, konsolidasi, paradigma baru diterima. 9. Analisis isu dan tantangan. Era AI menantang etika akademik. Dosen harus menjadi penjaga nilai agar ilmu tidak kehilangan arah moral di tengah revolusi digital. 10. Ilustrasi visual. Spiral evolusi paradigma ilmu dari klasik, modern, positivistik, kritis, hingga digital integratif. 11. Contoh kasus dan aplikasinya. Perubahan pembelajaran dari teacher-centered ke student-centered adalah contoh pergeseran paradigma pendidikan. 12. Studi kasus dosen Indonesia. Professor. Nanda Putra Amantubillah, Umaha, mengembangkan paradigma edukasi interaktif digital berbasis AI dan spiritualitas Islam. 13. Integrasi nilai Islam dan ketuhanan. Hur Ansurat. Ar-Ra'd 11. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 14. Dalil atau kutipan ilmiah. The history of science is the history of revolutions in thought. Thomas S. Kuhn, 1962. 15. Refleksi keilmuan. 1. Bagaimana paradigma ilmu berubah? 2. Apa dampaknya bagi riset dosen? 3. Bagaimana menjaga moral di tengah perubahan digital? 16. Diskusi kritis. Diskusikan paradigma yang dominan di bidang Anda dan apakah muncul tanda-tanda paradigma baru. 17. Simpulan dan inti pembelajaran. Perubahan paradigma menunjukkan ilmu berkembang dinamis. Dosen berperan menjaga nilai dan menjadi pelopor inovasi di era digital. 18. Soal evaluasi. 1. Apa itu perubahan paradigma ilmu? 2. Sebutkan 3 fase perubahan paradigma. 3. Bagaimana paradigma digital memengaruhi akademik? 19. Kunci jawaban. 1. Pergeseran cara berpikir ilmiah. 2. Krisis,
revolusi, konsolidasi. 3. Mendorong riset berbasis data namun menantang etika. 20. Referensi. Kuhn, 1962. The Structure of Scientific Revolutions. Popper, 1959. The Logic of Scientific Discovery. Habermas, 1971. Knowledge and Human Interests. Al-Ghazali, 2005. Ihya Ulumuddin. Adri, 2025. Model integratif pengembangan keilmuan dosen. 21. Catatan kaki. Setiap perubahan paradigma adalah ujian bagi moralitas ilmu dan tanggung jawab ilmuwan. 22. Kode QR. Scan QR. Video, perubahan paradigma ilmu dan implikasi keilmuan dosen di Adri eLearn. Tempatkan infografis ukuran 77 cm di sini. Tema, perubahan paradigma ilmu dan implikasi keilmuan dosen. Keterangan, visualisasi konsep SPB 9, perubahan paradigma ilmu dan implikasinya terhadap pengembangan keilmuan dosen. Buku ajar interaktif Adri. Judul buku, Pengembangan Keilmuan Dosen. Subpokok bahasan, SPB 10, Keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu dosen. Disusun oleh Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli, MPD. Penerbit, Adri Mitra Ilmu 2025. 1. Judul SPB. Keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu dosen. 2. Nomor bab. Bab 2, Filsafat Ilmu. 3. Capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai 3 dimensi utama ilmu, serta menerapkannya dalam riset dan pembelajaran dosen. 4. Deskripsi umum materi. Filsafat ilmu mencakup 3 landasan utama, ontologi, apa yang dikaji, epistemologi, bagaimana cara mengetahui, dan aksiologi, untuk apa ilmu digunakan. Ketiganya membentuk kesatuan keilmuan dosen. 5. Kata kunci. Ontologi, epistemologi, aksiologi, filsafat ilmu, keilmuan dosen. 6. Pendahuluan kontekstual. Banyak penelitian dosen bersifat teknis tanpa refleksi filosofis. Dosen perlu memahami keterpaduan antara objek, metode, dan nilai ilmu agar penelitian bermakna dan bernilai ibadah. 7. Kajian teori utama. 1. Ontologi, menjelaskan hakikat objek ilmu. 2. Epistemologi, menjelaskan cara memperoleh pengetahuan. 3. Aksiologi, menjelaskan tujuan dan nilai ilmu. 4. Plato A. Aristoteles, integrasi pengetahuan dan kebaikan. 5. Kant, hubungan antara empiris dan rasional. 6. Popper, ilmu harus terbuka terhadap kritik. 7. Al-Ghazali, pengetahuan lahir dari akal dan hati. 8. Ibn Sina, pengetahuan rasional dan spiritual. 9. Witteheat, realitas bersifat dinamis. 10. Model Adri, integrasi ketiga dimensi ilmu untuk teori baru. 8. Model dan prinsip ilmiah. Keterkaitan ketiga dimensi ilmu digambarkan sebagai segitiga keilmuan, ontologi, apa, epistemologi, bagaimana, aksiologi, mengapa.
9. Analisis isu dan tantangan. Ilmu modern sering terpecah antara fakta dan nilai. Tantangan dosen adalah mengembalikan kesatuan ketiga dimensi ini agar riset dan pembelajaran beretika. 10. Ilustrasi visual. Segitiga besar dengan 3 sudut, ontologi, objek, epistemologi, metode, aksiologi, tujuan. Di tengahnya tertulis, integritas keilmuan dosen. 11. Contoh kasus dan aplikasinya. Dosen teknik meneliti energi terbarukan. Ontologi, energi, epistemologi, eksperimen, aksiologi, keberlanjutan lingkungan. 12. Studi kasus dosen Indonesia. Doctor. Imelia Febrianti meneliti etika digital santri berbasis nilai dakwah dan tanggung jawab moral. 13. Integrasi nilai Islam dan ketuhanan. Quran Surat Al-Hijr 85. Kami ciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Ilmu harus berpijak pada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. 14. Dalil atau kutipan ilmiah. Science without philosophy is blind. Philosophy without science is empty. Adapted from Immanuel Kant, 1781. 15. Refleksi keilmuan. 1. Mengapa keterkaitan 3 dimensi ilmu penting? 2. Bagaimana ketiganya membentuk integritas akademik? 3. Apa akibatnya bila salah satu diabaikan? 16. Diskusi kritis. Diskusikan penerapan 3 dimensi ilmu dalam riset Anda. Contohkan penelitian yang gagal karena mengabaikan salah satunya. 17. Simpulan dan inti pembelajaran. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk kesatuan ilmu. Dosen perlu menguasai ketiganya agar ilmu menjadi bermakna dan bermanfaat. 18. Soal evaluasi. 1. Jelaskan keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 2. Mengapa disebut segitiga keilmuan? 3. Bagaimana penerapannya dalam riset dosen? 19. Kunci jawaban. 1. Ketiganya saling melengkapi, objek, metode, dan nilai. 2. Karena membentuk struktur dasar ilmu. 3. Dosen meneliti dengan memahami objek, metode, dan tujuan. 20. Referensi. Kant, 1781. Critique of Pure Reason. Whitehead, 1938. Modes of Thought. Al-Ghazali, 2005. Ihya Ulumuddin. Al-Adas, 1993. Islam and Secularism. Adri, 2025. Model integratif pengembangan keilmuan dosen. 21. Catatan kaki. 3 dimensi ilmu adalah napas dosen, berpikir benar, mencari benar, dan berbuat benar. 22. Kode QR. Scan QR, video, keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu dosen di Adri eLearn. Tempatkan infografis ukuran 77 cm di sini. Tema, keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu dosen. Keterangan, visualisasi konsep SPB 10, keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu dosen. Buku ajar interaktif Adri. Judul buku, Pengembangan Keilmuan Dosen. Subpokok bahasan, SPB 11.
filsafat ilmu dan pembentukan teori baru dalam keilmuan dosen. Disusun oleh Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli, MPD. Penerbit, Adri Mitra Ilmu 2025. 1. Judul SPB. Filsafat ilmu dan pembentukan teori baru dalam keilmuan dosen. 2. Nomor bab. Bab 3, pembentukan teori keilmuan. 3. Capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara filsafat ilmu dan pembentukan teori baru, serta menerapkannya dalam riset ilmiah dosen. 4. Deskripsi umum materi. Pembentukan teori merupakan proses intelektual yang berpijak pada dasar filsafat ilmu. Dosen yang memahami dasar ini akan mampu meneliti secara kreatif dan melahirkan teori yang bernilai. 5. Kata kunci. Filsafat ilmu, teori baru, inovasi ilmiah, pengembangan keilmuan, metodologi dosen. 6. Pendahuluan kontekstual. Banyak dosen mereplikasi teori lama tanpa menciptakan teori baru. Padahal, esensi akademisi sejati adalah menemukan dan membentuk teori baru melalui refleksi filosofis. 7. Kajian teori utama. 1. Plato Aristoteles, teori lahir dari refleksi rasional. 2. Bacon, ilmu berkembang melalui induksi empiris. 3. Popper, teori ilmiah harus terbuka untuk diuji. 4. Kuhn, paradigma baru muncul saat paradigma lama gagal. 5. Lakatos, pembentukan teori perlu research path. 6. Feyerabend, kreativitas ilmiah butuh kebebasan metodologis. 7. Polanyi, pengetahuan bersifat personal dan intuitif. 8. Al-Ghazali, teori sejati selaras dengan akal dan wahyu. 9. Al-Attas, ilmu harus berakar pada worldview Islam. 10. Model Adri, teori melalui riset, refleksi, dan kontribusi sosial. 8. Model dan prinsip ilmiah. Proses pembentukan teori meliputi 1. Observasi 2. Formulasi asumsi 3. Rasionalisasi metodologis 4. Evaluasi nilai 9. Analisis isu dan tantangan. Dosen sering terjebak dalam rutinitas akademik tanpa kreativitas. Tantangannya adalah berpikir filosofis untuk membentuk teori baru sesuai konteks bangsa. 10. Ilustrasi visual. Pohon teori dengan akar ontologi, epistemologi, dan aksiologi, batang ilmiah, daun teori baru. 11. Contoh kasus dan aplikasinya. Dosen pendidikan meneliti motivasi santri dan membentuk teori refleksi spiritual pembelajaran berbasis nilai Islam. 12. Studi kasus dosen Indonesia. Profesor Ahmad Fathoni Rodli mengembangkan teori siklus pengembangan keilmuan dosen melalui riset reflektif dan publikasi ilmiah. 13. Integrasi nilai Islam dan ketuhanan. Hur Ansurat. Az-Zumar, 9. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Ilmu adalah ibadah dan amanah. 14. Dalil atau kutipan ilmiah. All science begins as philosophy and ends as art. Will Durant, 1935. 15. Refleksi keilmuan. 1. Mengapa teori memerlukan dasar filsafat ilmu? 2. Bagaimana hubungan refleksi dan inovasi ilmiah? 3.
Apa peran etika dalam teori baru? 16. Diskusi kritis. Diskusikan teori baru yang lahir dari refleksi filosofis di bidang Anda. 17. Simpulan dan inti pembelajaran. Pembentukan teori hasil refleksi mendalam atas realitas, metode, dan nilai. Dosen perlu memahami dasar filosofis agar teorinya bermakna. 18. Soal evaluasi. 1. Jelaskan hubungan filsafat ilmu dan teori. 2. Sebutkan 4 tahap pembentukan teori. 3. Mengapa teori baru butuh dasar ontologis dan aksiologis? 19. Kunci jawaban. 1. Filsafat memberi dasar berpikir. 2. Observasi, formulasi, rasionalisasi, evaluasi. 3. Agar teori relevan dan bermoral. 20. Referensi. Durant 1935. The Story of Philosophy. Popper, 1959. The Logic of Scientific Discovery. Kuhn, 1962. The Structure of Scientific Revolutions. Alatas, 1993. Islam and Secularism. Adri, 2025. Model integratif pengembangan keilmuan dosen. 21. Catatan kaki. Teori tanpa refleksi hanyalah informasi. Teori dengan filsafat menjadi inspirasi. 22. Kode QR. Scan QR. Video, filsafat ilmu dan pembentukan teori baru di Adri Ellern. Tempatkan infografis ukuran 77 cm di sini. Tema: filsafat ilmu dan pembentukan teori baru dalam keilmuan dosen. Keterangan: visualisasi konsep SPB 11, filsafat ilmu dan pembentukan teori baru dalam keilmuan dosen. Buku ajar interaktif Adri. Judul buku: Pengembangan keilmuan dosen. Subpokok bahasan SPB 12, langkah-langkah pembentukan teori keilmuan dosen. Disusun oleh Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli, MPD. Penerbit Adri Mitra Ilmu 2025. 1. Judul SPB: Langkah-langkah pembentukan teori keilmuan dosen. 2. Nomor bab. Bab 3, pembentukan teori keilmuan. 3. Capaian pembelajaran. Mahasiswa memahami tahapan pembentukan teori keilmuan berbasis filsafat ilmu dan metodologi ilmiah serta mampu menerapkannya dalam penelitian dosen. 4. Deskripsi umum materi. Pembentukan teori keilmuan dosen adalah hasil dari siklus refleksi filosofis dan penelitian empiris. Setiap teori harus memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. 5. Kata kunci. Pembentukan teori, filsafat ilmu, metodologi, dosen, refleksi akademik. 6. Pendahuluan kontekstual. Dosen sering meneliti tanpa membentuk teori baru. Model Adri membantu menciptakan teori yang berakar pada konteks sosial dan nilai spiritual. 7. Kajian teori utama. 1. Popper, falsifikasi teori. 2. Kuhn, pergeseran paradigma. 3. Lakatos, program riset ilmiah. 4. Feyerabend, kebebasan metodologis. 5. Adri, integrasi refleksi filosofis, empiris, dan nilai spiritual. 8. Model dan prinsip ilmiah.
6 tahap pembentukan teori, model ADRI refleksi, eksplorasi, analisis, formulasi, validasi, diseminasi. 9. Analisis isu dan tantangan. Kurangnya kolaborasi dan waktu riset menghambat pembentukan teori. Dosen perlu dukungan kelembagaan untuk memperkuat ekosistem keilmuan. 10. Ilustrasi visual. 6 lingkaran saling terhubung membentuk spiral, refleksi, eksplorasi, analisis, formulasi, validasi, diseminasi. 11. Contoh kasus dan aplikasinya. Dosen manajemen meneliti kewirausahaan santri dan membentuk teori kewirausahaan berbasis nilai spiritual. 12. Studi kasus dosen Indonesia. Professor. Suci Dwi Noviarum, Umaha, mengembangkan teori coding Qur'ani berbasis AI dari refleksi ayat Al-Quran dan eksperimen Python. 13. Integrasi nilai Islam dan ketuhanan. Hur An-Surat. Al-Alaq, 5, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ilmu adalah anugerah ilahi yang harus dijaga nilai spiritualnya. 14. Dalil atau kutipan ilmiah. The creation of a theory is the highest form of intellectual freedom. Karl Popper, 1959. 15. Refleksi keilmuan. 1. Mengapa teori harus melalui validasi? 2. Apa pentingnya refleksi sebelum penelitian? 3. Bagaimana nilai spiritual mempengaruhi teori? 16. Diskusi kritis. Mahasiswa menulis konsep teori baru berdasarkan riset sederhana dan mengidentifikasi tahap ADRI yang telah dilakukan. 17. Simpulan dan inti pembelajaran. Pembentukan teori adalah siklus refleksi hingga diseminasi. Teori yang baik harus logis, empiris, etis, dan spiritual. 18. Soal evaluasi. 1. Sebutkan 6 langkah pembentukan teori. 2. Mengapa teori perlu validasi? 3. Apa hubungan refleksi dan inovasi ilmiah? 19. Kunci jawaban. 1. Refleksi, eksplorasi, analisis, formulasi, validasi, diseminasi. 2. Agar teori dapat diuji dan diterima. 3. Refleksi melahirkan kesadaran inovatif. 20. Referensi. Popper, 1959. The Logic of Scientific Discovery. Kuhn, 1962. The Structure of Scientific Revolutions. Feierabend, 1975. Against Method. ADRI, 2025. Model integratif pengembangan keilmuan dosen. 21. Catatan kaki. Setiap teori ilmiah adalah doa intelektual yang dimulai dengan refleksi dan disempurnakan dengan pengabdian. 22. Kode QR. Scan QR. Video, langkah-langkah pembentukan teori keilmuan dosen di ADRI eLearn. Tempatkan infografis ukuran 77 cm di sini. Tema, langkah-langkah pembentukan teori keilmuan dosen. Keterangan, visualisasi konsep SPB 12, langkah-langkah pembentukan teori keilmuan dosen. Buku ajar interaktif ADRI. Judul buku, Pengembangan Keilmuan Dosen. Subpokok bahasan, SPB 13. Formulasi asumsi dan konsep dasar dalam pembentukan teori keilmuan dosen. Disusun oleh Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli, MPD. Penerbit,
Adri Mitra Ilmu 2025. 1. Judul SPB. Formulasi asumsi dan konsep dasar dalam pembentukan teori keilmuan dosen. 2. Nomor bab. Bab 3, pembentukan teori keilmuan. 3. Capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya formulasi asumsi dan konsep dasar sebagai pondasi teori keilmuan, serta merancang konsep teoretis relevan dengan bidang dosen. 4. Deskripsi umum materi. Setiap teori ilmiah dibangun di atas asumsi dan konsep dasar. Asumsi menggambarkan keyakinan terhadap realitas, ontologi, sedangkan konsep merupakan abstraksi dari fenomena, epistemologi. 5. Kata kunci. Asumsi dasar, konsep ilmiah, teori, filsafat ilmu, pengembangan keilmuan. 6. Pendahuluan kontekstual. Teori tanpa asumsi dan konsep jelas akan kehilangan makna. Dosen harus merumuskan keduanya secara logis dan bernilai agar teori kokoh dan relevan. 7. Kajian teori utama. 1. Plato, asumsi sebagai pengetahuan tentang ide. 2. Aristoteles, konsep hasil klasifikasi fenomena. 3. Descartes, asumsi rasional dan keraguan metodis. 4. Popper, konsep harus dapat diuji. 5. Kuhn, asumsi menentukan paradigma. 6. Lakatos, konsep inti program riset. 7. Feyerabend, fleksibilitas konsep. 8. Al-Ghazali, selaras akal dan syariat. 9. Ibn Khaldun, ilmu dipengaruhi konteks sosial. 10. Adri, asumsi dan konsep dari refleksi filosofis dosen. 8. Model dan prinsip ilmiah. 4 prinsip Adri, ontologis, objek teori, epistemologis, hubungan konsep, aksiologis, nilai teori, spiritual, iman dan moralitas. 9. Analisis isu dan tantangan. Banyak teori lokal lemah karena tidak memiliki asumsi eksplisit. Tantangannya adalah merumuskan konsep kuat dan kontekstual. 10. Ilustrasi visual. Piramida teori, fondasi asumsi dasar, lapisan konsep kunci, dan puncak teori utama. Sisi piramida didukung ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 11. Contoh kasus dan aplikasinya. Teori kewirausahaan spiritual, asumsi manusia memiliki dimensi ruhani, konsep nilai dan motivasi etis. 12. Studi kasus dosen Indonesia. Dr. Wulan Ramadhani merumuskan teori edukasi humanistik berbasis nilai kemanusiaan dan moralitas. 13. Integrasi nilai Islam dan ketuhanan. Quran Surat Al-Hijr 85, kami tidak menciptakan langit dan bumi kecuali dengan tujuan yang benar. Asumsi dasar teori adalah bahwa ilmu bermakna dan bertujuan. 14. Dalil atau kutipan ilmiah. Concepts without experience are empty. Experience without concepts is blind. Immanuel Kant, 1781. 15. Refleksi keilmuan. 1. Apa hubungan antara asumsi dan konsep? 2. Mengapa dosen harus menulis asumsi teorinya? 3. Bagaimana nilai spiritual memengaruhi konsep ilmu? 16. Diskusi kritis. Mahasiswa menyusun 3 asumsi dan 2 konsep penelitian,
lalu menjelaskan hubungannya dalam teori. 17. Simpulan dan inti pembelajaran. Asumsi dan konsep dasar menopang teori. Dosen harus menyeimbangkan rasionalitas ilmiah dan nilai spiritual. 18. Soal evaluasi. 1. Bedakan asumsi dan konsep. 2. Sebutkan 4 prinsip ADRI. 3. Mengapa konsistensi konsep penting? 4. Bagaimana integrasi nilai Islam dalam teori? 19. Kunci jawaban. 1. Asumsi, keyakinan ilmiah, konsep, abstraksi fenomena. 2. Ontologi, epistemologi, aksiologi, spiritual. 3. Agar teori tidak kontradiktif. 4. Dengan menjadikan kebenaran dan kemaslahatan sebagai nilai dasar. 20. Referensi. Kant, 1781. Critique of Pure Reason. Kuhn, 1962. The Structure of Scientific Revolutions. Alatas, 1993. Islam and Secularism. Adri, 2025. Model integratif pengembangan keilmuan dosen. 21. Catatan kaki. Setiap teori berdiri di atas keyakinan dan ide dasar. Tanpa keduanya, ilmu hanyalah data tanpa makna. 22. Kode QR. Scan QR. Video, formulasi asumsi dan konsep dasar teori keilmuan di ADRI eLearn. Tempatkan infografis ukuran 77 cm di sini. Tema, formulasi asumsi dan konsep dasar dalam pembentukan teori keilmuan dosen. Keterangan, visualisasi konsep SPB 13, formulasi asumsi dan konsep dasar dalam pembentukan teori keilmuan dosen. Buku ajar interaktif ADRI. Judul buku, Pengembangan Keilmuan Dosen. Subpokok bahasan, SPB 14, Validasi dan Pengujian Teori Keilmuan Dosen. Disusun oleh Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli, MPD. Penerbit, ADRI Mitra Ilmu 2025. 1. Judul SPB. Validasi dan Pengujian Teori Keilmuan Dosen. 2. Nomor bab. Bab 3, Pembentukan Teori Keilmuan. 3. Capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya validasi teori keilmuan, memahami jenis-jenis pengujian teori, serta menerapkan model validasi ilmiah dan moral untuk pengembangan teori dosen. 4. Deskripsi umum materi. Validasi teori adalah proses pengujian ilmiah untuk memastikan bahwa teori yang dikembangkan memiliki dasar empiris, konsistensi logis, dan manfaat aksiologis. 5. Kata kunci. Validasi teori, pengujian ilmiah, peer review, etika akademik, pengembangan dosen. 6. Pendahuluan kontekstual. Teori tanpa validasi berpotensi menjadi wacana pribadi. Validasi teori adalah bentuk akuntabilitas moral dosen sebagai ilmuwan. 7. Kajian teori utama. 1. Popper. Teori harus dapat diuji, falsifiable. 2. Kuhn. Paradigma baru menggantikan paradigma lama. 3. Lakatos. Program riset progresif. 4. Feyerabend. Kebebasan metodologis. 5. Merton. Validasi teori membutuhkan komunitas ilmiah. 6. Polanyi. Pengetahuan bersifat personal.
7. Al-Ghazali, kebenaran diuji dengan akal dan hati. 8. Model ADRI, validasi teori meliputi uji empiris, akademik, sosial, spiritual. 8. Model dan prinsip ilmiah. 4 tahap validasi ADRI, empiris, akademik, sosial, spiritual. 9. Analisis isu dan tantangan. Tantangan utama validasi teori di Indonesia adalah kurangnya publikasi dan dukungan riset lanjutan. Dosen perlu kolaborasi ilmiah. 10. Ilustrasi visual. 4 lingkaran validasi teori, empiris, akademik, sosial, spiritual, terhubung spiral pertumbuhan ilmu. 11. Contoh kasus dan aplikasinya. Teori pembelajaran berbasis spiritualitas diuji melalui riset eksperimental, seminar, penerapan, dan refleksi moral. 12. Studi kasus dosen Indonesia. Dr. M. Fuadur Rozikin mengembangkan teori manajemen media sosial dakwah melalui validasi riset dan publikasi ADRI. 13. Integrasi nilai Islam dan ketuhanan. Hur Ansurat. Yunus, 101. Maka perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Validasi teori adalah bentuk ketaatan intelektual. 14. Dalil atau kutipan ilmiah. A theory that cannot be tested is not science. Karl Popper, 1959. 15. Refleksi keilmuan. 1. Mengapa teori harus diuji? 2. Apa hubungan validasi empiris dan moral? 3. Bagaimana membangun sistem validasi ilmiah di kampus? 16. Diskusi kritis. Mahasiswa menilai teori publikasi ilmiah dan mengevaluasi 4 tahap validasi ADRI. 17. Simpulan dan inti pembelajaran. Validasi teori menjaga agar ilmu tetap ilmiah, etis, dan bermanfaat bagi masyarakat. 18. Soal evaluasi. 1. Apa arti validasi teori? 2. Sebutkan 4 tahap validasi. 3. Mengapa uji spiritual penting? 4. Hubungan validasi akademik dan sosial? 19. Kunci jawaban. 1. Pengujian teori agar terverifikasi. 2. Empiris, akademik, sosial, spiritual. 3. Agar ilmu berpihak pada nilai moral. 4. Akademik diuji komunitas ilmiah, sosial diuji penerapan nyata. 20. Referensi. Popper, 1959. The Logic of Scientific Discovery. Kuhn, 1962. The Structure of Scientific Revolutions. Feierabend, 1975. Against Method. Al-Ghazali, 2005. Ihya Ulumuddin. ADRI, 2025. Model integratif pengembangan keilmuan dosen. 21. Catatan kaki. Ilmu yang tidak diuji akan membusuk. Ilmu yang diuji dengan iman akan berbuah. 22. Kode QR. Scan QR. Video, validasi dan pengujian teori keilmuan dosen di ADRI eLearn. Tempatkan infografis ukuran 77 cm di sini. Tema, validasi dan pengujian teori keilmuan dosen. Keterangan, visualisasi konsep SPB 14, validasi dan pengujian teori keilmuan dosen.
Buku ajar interaktif ADRI. Judul buku, Pengembangan Keilmuan Dosen. Subpokok bahasan, SPB 15, Diseminasi dan Publikasi Teori Keilmuan Dosen. Disusun oleh Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli, MPD. Penerbit, ADRI Mitra Ilmu 2025. 1. Judul SPB. Diseminasi dan Publikasi Teori Keilmuan Dosen. 2. Nomor bab. Bab 3, Pembentukan Teori Keilmuan. 3. Capaian pembelajaran. Mahasiswa memahami pentingnya diseminasi teori keilmuan, mengenali media publikasi, serta menerapkan strategi publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional. 4. Deskripsi umum materi. Diseminasi dan publikasi teori keilmuan merupakan tahap akhir dari pembentukan teori. Publikasi memperluas jangkauan ilmu dan menguatkan validitas akademik dosen. 5. Kata kunci. Diseminasi, publikasi ilmiah, teori keilmuan, ekosistem akademik, dosen peneliti. 6. Pendahuluan kontekstual. Banyak teori hasil riset dosen tidak berkembang karena tidak dipublikasikan. Publikasi dan diseminasi merupakan ibadah ilmiah yang memperluas manfaat pengetahuan. 7. Kajian teori utama. 1. Merton, 1942. Sedih ilmu harus universal dan terbuka. 2. Popper, 1959. Sedih teori menjadi ilmiah bila dikritisi publik akademik. 3. Kuhn, 1962. Sedih ilmu berkembang melalui debat dan publikasi. 4. Habermas, 1971. Sedih komunikasi ilmiah adalah emansipasi pengetahuan. 5. Latour, 1987. Sedih ilmu dibentuk oleh jaringan komunikasi. 6. Al-Ghazali, menyebarkan ilmu adalah kewajiban moral. 7. ADRI, diseminasi teori melalui jalur ilmiah, sosial, dan spiritual. 8. Model dan prinsip ilmiah. Model ADRI memiliki 4 jalur: akademik, seminar, publikasi, jurnal buku, sosial, pelatihan, spiritual, etika ilmiah. 9. Analisis isu dan tantangan. Masalah utama dosen Indonesia adalah rendahnya publikasi internasional dan etika akademik seperti plagiarisme yang harus dihindari. 10. Ilustrasi visual. Pohon teori dengan cabang, jurnal, buku, seminar, pengabdian, media digital, buahnya adalah manfaat ilmu. 11. Contoh kasus dan aplikasinya. Teori edukasi digital humanistik disebarkan melalui jurnal ADRI, seminar nasional, dan workshop santri digital. 12. Studi kasus dosen Indonesia. Professor Ahmad Fathoni Rodli mendiseminasikan teori siklus pengembangan keilmuan dosen melalui buku ajar dan pelatihan nasional. 13. Integrasi nilai Islam dan ketuhanan. Quran Surat An-Nahl 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ilmu harus disampaikan dengan bijak. 14. Dalil atau kutipan ilmiah. Knowledge increases when shared, not when kept. Anonymous scholar. 15. Refleksi keilmuan. 1. Mengapa publikasi penting bagi dosen? 2.
Bagaimana membedakan diseminasi akademik dan sosial? 3. Bagaimana nilai spiritual diterapkan dalam publikasi? 16. Diskusi kritis. Mahasiswa menyusun strategi publikasi untuk teori yang sedang dikembangkan dan memilih media publikasi yang efektif. 17. Simpulan dan inti pembelajaran. Publikasi memperluas manfaat ilmu dan meningkatkan kontribusi dosen terhadap peradaban. Ilmu tanpa diseminasi kehilangan maknanya. 18. Soal evaluasi. 1. Apa tujuan utama publikasi teori dosen? 2. Sebutkan 4 jalur diseminasi ADRI. 3. Mengapa publikasi disebut ibadah ilmiah? 4. Bagaimana mencegah plagiarisme? 19. Kunci jawaban. 1. Menyebarluaskan teori agar diuji dan diterapkan. 2. Akademik, publikasi, sosial, spiritual. 3. Karena publikasi memperluas manfaat ilmu. 4. Dengan kejujuran dan sitasi benar. 20. Referensi. Merton, 1942. The Sociology of Science. Popper, 1959. The Logic of Scientific Discovery. Habermas, 1971. Knowledge and Human Interests. Latour, 1987. Science in Action. ADRI, 2025. Model integratif pengembangan keilmuan dosen. 21. Catatan kaki. Ilmu tanpa diseminasi bagaikan cahaya yang disembunyikan dalam gua. 22. Kode QR. Scan QR, video, diseminasi dan publikasi teori keilmuan dosen di ADRI eLearn. Tempatkan infografis ukuran 77 cm di sini. Tema, diseminasi dan publikasi teori keilmuan dosen. Keterangan, visualisasi konsep SPB 15, diseminasi dan publikasi teori keilmuan dosen. Buku ajar interaktif ADRI. Judul buku, Pengembangan Keilmuan Dosen. Subpokok bahasan, SPB 15, diseminasi dan publikasi teori keilmuan dosen. Disusun oleh Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli, MPD. Penerbit, ADRI Mitra Ilmu 2025. 1. Judul SPB. Diseminasi dan publikasi teori keilmuan dosen. 2. Nomor bab. Bab 3, Pembentukan teori keilmuan. 3. Capaian pembelajaran. Mahasiswa memahami pentingnya diseminasi teori keilmuan, mengenali media publikasi, serta menerapkan strategi publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional. 4. Deskripsi umum materi. Diseminasi dan publikasi teori keilmuan merupakan tahap akhir dari pembentukan teori. Publikasi memperluas jangkauan ilmu dan menguatkan validitas akademik dosen. 5. Kata kunci. Diseminasi, publikasi ilmiah, teori keilmuan, ekosistem akademik, dosen peneliti. 6. Pendahuluan kontekstual. Banyak teori hasil riset dosen tidak berkembang karena tidak dipublikasikan. Publikasi dan diseminasi merupakan ibadah ilmiah yang memperluas manfaat pengetahuan. 7. Kajian teori utama. 1. Merton, 1942. Sedih ilmu harus universal dan terbuka. 2. Popper, 1959. Sedih teori menjadi ilmiah bila dikritisi publik akademik. 3. Kuhn,
1962 Sedih ilmu berkembang melalui debat dan publikasi. 4. Habermas, 1971 Sedih komunikasi ilmiah adalah emansipasi pengetahuan. 5. Latour, 1987 Sedih ilmu dibentuk oleh jaringan komunikasi. 6. Al-Ghazali, menyebarkan ilmu adalah kewajiban moral. 7. Adri, diseminasi teori melalui jalur ilmiah, sosial, dan spiritual. 8. Model dan prinsip ilmiah. Model Adri memiliki 4 jalur: akademik, seminar, publikasi, jurnal buku, sosial, pelatihan, spiritual, etika ilmiah. 9. Analisis isu dan tantangan. Masalah utama dosen Indonesia adalah rendahnya publikasi internasional dan etika akademik seperti plagiarisme yang harus dihindari. 10. Ilustrasi visual. Pohon teori dengan cabang, jurnal, buku, seminar, pengabdian, media digital, buahnya adalah manfaat ilmu. 11. Contoh kasus dan aplikasinya. Teori edukasi digital humanistik disebarkan melalui jurnal Adri, seminar nasional, dan workshop santri digital. 12. Studi kasus dosen Indonesia. Professor. Ahmad Fathoni Rodli mendiseminasikan teori siklus pengembangan keilmuan dosen melalui buku ajar dan pelatihan nasional. 13. Integrasi nilai Islam dan ketuhanan. Quran Surat An-Nahl 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ilmu harus disampaikan dengan bijak. 14. Dalil atau kutipan ilmiah. Knowledge increases when shared, not when kept. Anonymous scholar. 15. Refleksi keilmuan. 1. Mengapa publikasi penting bagi dosen? 2. Bagaimana membedakan diseminasi akademik dan sosial? 3. Bagaimana nilai spiritual diterapkan dalam publikasi? 16. Diskusi kritis. Mahasiswa menyusun strategi publikasi untuk teori yang sedang dikembangkan dan memilih media publikasi yang efektif. 17. Simpulan dan inti pembelajaran. Publikasi memperluas manfaat ilmu dan meningkatkan kontribusi dosen terhadap peradaban. Ilmu tanpa diseminasi kehilangan maknanya. 18. Soal evaluasi. 1. Apa tujuan utama publikasi teori dosen? 2. Sebutkan 4 jalur diseminasi Adri. 3. Mengapa publikasi disebut ibadah ilmiah? 4. Bagaimana mencegah plagiarisme? 19. Kunci jawaban. 1. Menyebarluaskan teori agar diuji dan diterapkan. 2. Akademik, publikasi, sosial, spiritual. 3. Karena publikasi memperluas manfaat ilmu. 4. Dengan kejujuran dan sitasi benar. 20. Referensi. Merton, 1942. The Sociology of Science. Popper, 1959. The Logic of Scientific Discovery. Habermas, 1971. Knowledge and Human Interests. Latour, 1987. Science in Action. Adri, 2025. Model integratif pengembangan keilmuan dosen. 21. Catatan kaki. Ilmu tanpa diseminasi bagaikan cahaya yang disembunyikan dalam gua. 22. Kode QR. Scan QR.
Video, diseminasi dan publikasi teori keilmuan dosen di Adri Ellern. Tempatkan infografis ukuran 77 cm di sini. Tema, diseminasi dan publikasi teori keilmuan dosen. Keterangan, visualisasi konsep SPB 15, diseminasi dan publikasi teori keilmuan dosen. Buku ajar interaktif Adri. Judul buku, Pengembangan Keilmuan Dosen.